Dan di sini saya bukan merasa paling benar, paling bisa, enggak sama sekali. Saya di sini cuma ingin berbagi, karena sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya manfaatkan waktu saya untuk berbagi teman-teman, karena memang saya pribadi pun pernah merasakan seperti teman-teman, pusingnya kita bermain lakbet, puyengnya kita bermain lakbet, itu saya pernah ngerasain sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzafir Farm, dan kali ini kita akan ngebahas tentang betina factor kita mainin koloni itu seperti apa sih, bisa gacor atau enggak, itu yang kita akan bahas. Jadi sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Jangan di skip ya, karena untuk perkembangan channel ini, untuk kemajuan channel ini, biar teman-teman nontonnya lebih enak, lebih nyaman, terus juga audionya lebih enak didengar, insya Allah seperti itu. Nah oke, kita mulai aja. Jadi betina factor kita bikin sistem koloni itu sebenarnya bisa gacor. Ini terusan pembahasan yang kemarin yang kita judulnya itu betina over birahi sistem koloni. Nah ini betina factor sistem koloni. Kita langsung aja teman-teman, kalau misalkan belum tahu, belum paham tentang betina over birahi sistem koloni, teman-teman bisa nonton videonya di yang sebelumnya. Di judulnya itu betina over birahi sistem koloni. Dan di sini dan yang sekarang ini kita akan ngebahas tentang betina factor sistem koloninya. Oke, jadi kita mulai. Jadi mungkin sama aja seperti yang kemarin-kemarin itu, cuman perbedaannya hal yang penting. Perbedaannya kalau misalkan kita betina factor ya, betina factor itu perbedaannya cuma dari pakan. Pakannya awalnya dari tinggi dulu. Dari tinggi, ketika memang sudah gacor, sudah bocor, teman-teman stop pakan tingginya, teman-teman bisa rendahkan. Oke, kita rinci dari awal. Kolonian mau jantan mau betina itu sama aja, teman-teman campur. Tapi kalau bisa, ini khusus betina factor ya, kalau bisa teman-teman cari tempelannya itu kan sejajar tangkringannya, cari tempelannya itu yang betinanya suka. Caranya gimana nandain betina itu suka sama jantan seperti apa sih? Jadi kalau misalnya kita tempel begini, itu dia ngedur betinanya, nah itu berarti dia suka. Itu terusin aja di situ, tempelannya situ, mau samping-sampingnya jantan-jantan yang lain atau betina yang lain itu terserah, itu bebas. Pakannya dimulai pakan tinggi, penjemuran wajib, terus mandi non mandi. Karena di sini kita mengejar birahinya dan mengejar emosinya. Terus juga ketika memang teman-teman dilaras kan, ini misalkan dari malam sampai pagi kan begini dempetan terus. Teman-teman sebenarnya kalau betina itu ya, tanpa teman-teman laras pun, tanpa teman-teman petel pun, itu sebenarnya dia bisa gacor di sini. Di sini pun aja tiap hari ini bisa gacor, cuman kan kasihan jantannya. Kalau jantannya memang kita pengen proses nanti hasilnya, yang jantannya ini tidak bisa gacor gitu. Nah lebih baik teman-teman laras misalkan pagi itu sejam aja, nggak usah lama-lama, sekalian aja sama jantannya laras. Ketika emang penjemuran itu jemurnya bareng-bareng, dilihatkan burung banyak, itu satu jangka atau 1 meter lah, itu terserah teman-teman jaraknya kemana. Kalau misalkan memang teman-teman tidak ada tempat seperti saya, teman-teman bisa, ini dari tangkringannya segini ya, sekitar kurang lebih 30 cm atau 1 meter lah, itu dilarasnya seperti itu. Nah saya dulu pernah berpikiran kayak gini, kalau misalkan kita laras tanpa kita petel, yang terjadi durasi tidak pernah nambah. Bener, logikanya seperti itu. Dan ternyata apa yang saya pikirin, apa yang saya perkirakan itu salah. Semenjak saya main koloni ya, tanpa dilaras pun, maksudnya tanpa dipetel satu ruangan satu sendiri pun, satu ruangan satu burung pun, nah itu durasi bisa nambah. Malah saya yang bingung ya, itu bisa bocor banget dari pagi sampai malam.
Cuman mungkin ada beberapa burung yang mentalnya belum ada. Nah teman-teman itu misalkan di kolonian begini, dilaras begini, pagi begini tangkringan sejajar dilaras, teman-teman melihat burung banyak. Nah ini perhatikan, pasti setiap teman-teman laras itu pasti ada perkembangannya. Awalnya pasti dimulai dari ngeriwik, dari males bunyi, biarin aja begitu aja terus. Itu saya proses itu kalau nggak salah kurang lebih 1 bulan. Cara teman-teman melihat, misalkan memang burungnya belum ada mentalnya, ketika dilaras begini, setelah dilaras bareng-bareng, seminggu sekali teman-teman petel di ruangan sendiri, teman-teman bisa cabut seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja. Terus apalagi ya, kalau teman-teman ingin ngebahas tentang nanya-nanya segala macam, mungkin ada video-video saya atau perkataan saya yang kurang jelas, kurang paham, teman-teman bisa komen aja, tanya aja, nanti kita bikinin videonya, nanti kita bikinin rangkumannya, jadi biar teman-teman lebih enak nontonnya, lebih paham penjelasannya. Nah ketika memang burung sudah gacor, sudah bocor, teman-teman itu bisa pakannya pakan polos, nggak usah apa ya, tinggi terus. Dan ketika memang nih pakan awalnya pakan tinggi dibantu penjemuran, ketika memang sudah gacor semua, sudah gacor nih burung yang vector ini, teman-teman pakannya teman-teman polosin, terus stop penjemurannya. Ini tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman, kalau saya jujur aja ya, ketika memang ada betina yang bocor di koloni itu saya paling demen. Karena apa ya, siapa yang nggak pengen sambil ngopi sambil ngerokok ngeliatin burung di kolonian bunyi bocor, itu jadi pemancing buat burung-burung yang lain, itu seperti itu. Makanya ada beberapa ketika memang waktu itu ada 3 burung yang jadi di koloni betina, 1 saya taruh di kolonian, itu tujuannya untuk untuk masterin yang lain. Nah burung yang kedua, burung dua ini saya proses ke step selanjutnya teman-teman bisa lihat videonya, nanti kita akan bikinin itu seperti apa. Jadi begini teman-teman, perawatan itu semuanya sama aja, cuman yang harus teman-teman perhatikan itu, yang teman-teman harus pahamin itu tentang pemahamannya. Ketika memang koloni itu pemahamannya seperti apa sih, koloni itu fungsinya untuk apa sih, pakan tinggi di koloni itu fungsinya untuk apa sih, penjemuran di koloni itu fungsinya untuk apa sih. Nah kalau misalkan teman-teman dari pemahaman itu sudah paham, teman-teman mau settingan apapun, ngikutin waktu teman-teman sendiri pun, misalkan teman-teman cuma bisa sore atau siang, itu nggak jadi masalah. Yang penting yang saya bilang, pemahaman yang dirubah, birahi sama emosinya yang teman-teman harus pahamin lebih dalam. Mungkin itu aja. Dan di sini saya bukan merasa paling benar, paling bisa, enggak sama sekali. Saya di sini cuma ingin berbagi, karena sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya manfaatkan waktu saya untuk berbagi teman-teman, karena memang saya pribadi pun pernah merasakan seperti teman-teman, pusingnya kita bermain lakbat, puyangnya kita bermain lakbat, itu saya pernah ngerasain sendiri. Dan memang susahnya itu mencari narasumber yang detail, benar-benar detail ngejelasinnya, itu jarang sama sekali. Karena yang saya pernah bilang, dari satu burung anggaplah burungnya si A, ada 5 rawatan, single, mandi, penjemuran, pakan tinggi, kerodong atau apa kayak gitu. Nah dari 5 ini 2 aja tidak detail, tidak dijelaskan, tidak diinformasikan, itu beda hasil gitu. Dan juga teman-teman, saya harapkan ketika memang teman-teman mencari rawatan, settingan, pemahaman tentang burung lovebird, teman-teman jangan di skip. Mau channel siapapun jangan di skip, karena yang tadi saya bilang,
ada 5 rawatan, 2 aja yang teman-teman tidak dengar atau 2 aja yang teman-teman belum paham, itu beda hasil. Itu teman-teman, mungkin itu aja, cukup sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.